Pantas. Halo, selamat malam. Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya Nitali Wulangi dari Smart Learning Center Kupang. Nah, untuk di Go Live kali ini kita mau sharing, berbagi ya. Jadi bukan mengajar tapi kesannya berbagi karena everybody have their own way of learning and everybody is different. Some strategies might work for me, maybe not for you, or there are things that works for you and maybe it doesn't work for me. So let's just share. So jadi buat yang mau nonton, mau lihat, bisa juga belajar. Oh, ternyata ada cara yang berbeda. Who knows it works, okay? So yeah, hari ini kita akan membahas tentang belajar vocabulary. Kenapa sih belajar vocabulary itu penting? Bukankah lebih penting belajar grammar? Nah, ada nih sebagian yang berpikiran begitu. Lebih penting tuh belajar grammar, Kanita, daripada belajar vocab. Mungkin ada yang berpikiran demikian. But actually, well, vocabulary is very important. Why? Because that is the ingredient. Itu bahan-bahannya, istilahnya ya, ibarat orang masak, ya vocabulary itu ya ingredient, bahan-bahannya ya. Masakan tidak bisa enak kalau bahan-bahannya tidak lengkap atau tidak berkualitas. So let's jump in ya, mari kita share. Kalau saya pribadi, jadi nanti sambil share, kalau ada yang mau komentar, mau sharing cara belajar vocabnya, monggo silahkan di komen di bawah ya. Atau kalau mau bertanya juga, kalau saya bisa menjawab, sebisa saya akan jawab. So cara belajar saya, belajar vocabulary dulu waktu zaman kuliah, cara belajar vocabulary saya mungkin seperti pada umumnya, punya satu buku untuk menulis kata-kata baru, ditulis artinya. Tapi it doesn't really work well. Tidak terlalu, karena yang terjadi adalah ketika kita belajar, pernah tidak ada yang belajar vocabulary sudah tulis tuh kata, mulai dari berapa halaman, banyak, bahkan mungkin berbuku-buku, tapi yang diingat hanya itu saja. Ada yang punya masalah demikian? Ya, Anda tidak sendiri, saya juga. Jadi dulu kita punya buku vocabulary itu banyak. Vocabulary itu kalau saya pribadi, biasanya saya tulis kata baru kalau di kelas dosen bicara atau dosen menulis di papan tulis ada kata baru. Nah, biasanya saya tulis, kalau masih di kelas ya, tulisnya di pojokan. Kalau dulu kita di FK Bahasa Inggris tuh kebanyakan kita masuk kelas bawa fotokopi. Bawa fotokopi materi. Nah, biasanya kata-kata baru kalau ditemukan dalam textbook atau diajarkan di papan, biasanya saya tulis tuh di pojokan. Pulang ke rumah kalau ada waktu dan kalau ingat. Itu baru kita transfer ke buku vocabulary. Nah, alasan kenapa metode dengan menulis kata baru, menuliskan artinya, doesn't really work well for me, dikarenakan mungkin kurang konsisten. Menulisnya kalau ingat, apalagi bacanya ya, baca lagi kalau ingat. Tapi sebenarnya dengan melihat kata baru, itu sudah satu kali terlintas di kepala, menuliskannya sudah 2 kali, kalau membacanya sudah 3 kali. Lebih bagus lagi kalau 4 kali ya, dengan mengucapkannya atau membuatnya dalam kalimat baru. Nah, sambil berjalan, sementara saya kuliah sampai semester akhir, baru saya mengerti bahwa ternyata walaupun begitu banyak kata baru yang saya pelajari, namun tidak semuanya saya ingat, dikarenakan hanya sebatas menulis kata baru dan tahu artinya, tidak sampai pada tahap menggunakannya. Ya, jadi dia akan bisa terpatri, bahasa Indonesianya canggih ya, terpatri di dalam otak kita itu kalau bukan hanya tahu katanya, bukan hanya tahu artinya, tetapi juga mampu menggunakannya dalam kalimat kita sendiri. Nah, oleh karena itu, sambil berjalan juga setelah selesai kuliah, kerja, mengajar, lanjut belajar lagi, saya di Smart Learning Center Kupang
menyarankan kepada para peserta kami di Smart Learning Center Kupang new way of learning vocabulary. Hopefully it works. Tapi lagi-lagi kita punya satu pandangan bahwa everybody is different. Tiap orang itu beda. Ada yang dia mungkin, Kak, beta kalau tulis vocabulary beta lupa. Tapi kalau beta dengar, atau beta kalau baca dan tulis gampang lupa. Tapi kalau beta dengar dan langsung omong itu lebih ingat. Well, suit yourself, which one best for you, do it, do what works, ya. So kembali lagi ya, kalau di Smart Learning Center, jadi ketika belajar vocabulary ini kan bukan hanya dari lihat atau ikut pelajaran di kelas dari dosen, bukan hanya dengan membaca buku, walaupun memang benar bahwa we'll find new words, kita akan menemukan banyak kata baru selama kuliah, ya. So interaktif ya, mudah-mudahan seperti ini ya, online gini. And then by reading you also can find new words. If you want to get more new words, then you have to read more. That's the law, that's the rule. Jadi and then also by listening to music or watching movie. Yes, definitely, that's also another way of filling your jar of vocabulary. Jadi kalau mau mengisi ceret vocabnya itu ya banyak-banyak cara, mulai dari reading, ikut kuliah, nonton Go Live seperti ini, mudah-mudahan you find new words ya. Kemudian listening to music, watching movie, there's a lot of things that you can do untuk adding up, menambah vocabulary-nya. Nah, jadi ada pada tahap pertama addingnya itu boleh, silahkan tuh ya. Yang kedua, cara baru yang kita ajarkan ya, setelah kata-katanya ditambah dengan berbagai cara itu, yang kedua, you have to know how to pronounce it. You have to know how to pronounce it. Sekali lagi ya, setelah kata baru, sebelum jump ke artinya, you have to know how to pronounce it. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui pronunciation dari kata itu? If you having the new word by watching movie or listening to the music, good on you. You already know how to pronounce it well. But for those who get the new words not by listening to music or watching movies, then misalnya kita dapat kata baru bukan karena nonton ya, kita dapat kata baru karena kita baca buku, karena kita apalagi read articles from the internet or some exercise from the textbook. Nah, kalau cara kita dapat kata baru melalui cara-cara itu, melalui reading, maka the next step that you have to do, you can go to Google, either go to Google or consult with your digital dictionary. Kalau sekarang kan sudah gampang ya, digital dictionaries bisa ada di genggaman tangan kita, tinggal buka HP-nya, download aplikasinya, and then you can type the new words, and then click that speaker button, and then listen yourself. Contoh kata tulisannya opposite, itu pronounce-nya apa? Tulisannya opposite. Kalau tulisannya RITE misalnya, RITE bacanya right ya, SITE bacanya side. Kalau opposite bacanya apa? Kalau ada yang tahu bisa langsung komen ya, tapi kalau memang masih sedikit juga nggak apa-apa. So most of people, because some word are pronounced right and side, so when they come to the word opposite, when it was written opposite, they tend to pronounce it opposite, which is wrong. It's not opposite ya, it's opposite. Itulah sebabnya kenapa tadi saya bilang kalau kita belajar vocabulary dari reading saja, you need to find out the best, not the best way, but the correct way of pronouncing it. Jadi opposite. And after you listen, jadi setelah ketik di Google atau di digital dictionaries, klik tombol speaker itu and then listen. Opposite. Okay, then you repeat yourself. Opposite, opposite, opposite.
sampai 5, 6, 7, it's all up to you. Beda orang, beda frekuensinya ya. Ada yang cukup sekali besok tahu kan Nita Oke, well, suit yourself. Tapi ada orang yang mesti sampai 8, 10. Kalau memang harus 8, 10 ya kenapa tidak ya, lakukan. So first, adding up new words, and then second, you have to check the pronunciation of the new words, and then the third, you check or you write down the meaning. Tulis artinya. Jadi pertama kata baru, pronunciation, baru artinya. Setelah artinya, ya akhirnya kita tahu artinya nih ya. Setelah artinya, yang langkah keempat yang memastikan supaya kita tidak gampang lupa adalah menggunakannya dalam kalimatmu sendiri. So you need to use it in your own words. You need to make a sentence. You need to make a sentence using the new words that you just learned. You need to make up a sentence. Jadi kalau keempat ini dilakukan, mudah-mudahan, semoga kata baru yang kita pelajari, kita bisa tahu cara pengucapannya, tahu artinya, tahu cara menggunakannya, jadi dia lebih, istilah apa tadi, terpatri secara kuat di dalam pikiran kita dan dapat dimengerti. Nah, tadi kan kita sudah sempat bahas juga bahwa vocabulary itu penting. Penting karena apa? Karena kadang ketika orang bilang, "Kak, beta kalau vocabnya banyak, grammar bagus, cuman kalau listening beta masih bermasalah." Sebenarnya salah satu penyebab faktor kenapa listening bermasalah, ada banyak faktor, tapi salah satunya adalah vocabulary. Pada waktu belajar vocabulary, kembali lagi contoh yang tadi opposite itu ya. Pada waktu kita belajar bahwa opposite itu bacanya going to the house opposite the bank. Itu nanti yang terjadi di otak kita adalah karena dalam apa istilahnya gudang bahasa kita di otak ini itu secara word tertulis opposite, kemudian bentuk MP3-nya itu di bunyi yang kita program ke dalam otak kita ya, kita tulis opposite ya. Jadi kalau ada huruf opposite bacanya opposite, berarti kalau dengar bunyi opposite, lanjut lagi ya, maaf kita harus berkeliling mencari sinyal. Kembali lagi ya, tadi kita membahas tentang pentingnya vocabulary untuk listening. Jadi misalnya di dalam otak bahasa kita itu, kalau selama ini kita memahami bahwa tulisan opposite itu bunyinya opposite, maka akan terjadi masalah ketika kita mendengar native speaker ngomong opposite. Jadi yang terjadi adalah kita ketika mereka ngomong we're going to a house opposite the bank, or we're going to have lunch in the restaurant opposite the bank. Nah itu kadang pernah terjadi tidak dalam pengalaman teman-teman, ada native speaker ngomong ting, terus ada satu kata yang kita bingung katanya apa, jadi seper-nanosecond lah istilahnya otak kita itu berhenti untuk mencerna ini tadi maksudnya apa. Nah ketika kita berhenti untuk mencerna, kita stop listening, the rest of the sentence we didn't hear quite well, akhirnya kita lost. Pernah terjadi tidak? Nah itu diakibatkan karena belajar vocabulary-nya, katanya secara tertulis tahu, tetapi pronunciation yang kita mengerti itu beda dengan yang diomong oleh native, sehingga terjadi itu tadi ya. So that's the reason why I suggest to students at Smart Learning Center Kupang untuk belajar vocabulary-nya seperti itu. Find the new words, adding new vocabulary dari mana saja, from your listening or from your watching TV or reading articles, books, textbook, whatever. Just add up more new words, find out how to pronounce it, itu wajib, lalu find the meaning, lalu use it in your own sentence. Oke, semoga bisa membantu. Kalau ada yang mau sharing juga cara belajar vocabulary yang bisa
well, that works for you, boleh di-share ya supaya kita saling membantu. Well, thank you for now. If you want me to go live again like this with new topic, please leave some comment below, and yeah, I'll go live next time. Atau mungkin mau tanya tentang beasiswa ataupun yang lain, boleh silahkan komen ya. Well, sekian dulu dari Nitali Ulangi dari Smart Learning Center. I'll see you in the next video.